Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang 6 mitos yang berkembang di daerah Ciwidey. Yang pertama, mitos Batu Humaruyung Cihanjawar. Jika Anda berkunjung ke Ciwidey, tepat berada di ujung kiri jembatan Ciwidey, Anda akan melihat sebuah batu besar yang kini hampir sebagian tubuhnya tertutup beton sebuah toko emas. Batu Humaruyung namanya. Batu yang erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Ciwidey. Konon, batu ini diletakkan sebagai ciri atau sebagai tanda batas antara kecamatan Ciwidey dan Cisondari yang sekarang menjadi Pasir Jambu. Menurut nenek saya almarhumah, jika ada para pejabat datang ke Ciwidey, misalnya bupati, gubernur, menteri maupun presiden sekalipun, kewibawaannya akan hilang karena diserap oleh kekuatan Batu Humaruyung tersebut. Dan masyarakat Ciwidey yang bersikap biasa-biasa saja untuk lebih meyakinkan, jika ada para pejabat yang ke Ciwidey, apakah ada bedanya atau tidak? Wallahu alam. Dan yang kedua, mitos 2 cabe di Gunung Tambak Ruyung. Mitos ini saya dapatkan semasa saya kecil, masa-masa sekolah dasar. Dari perbincangan-perbincangan, ada yang bercerita soal mitos 2 cabe di Gunung Tambak Ruyung. Konon, di gunung tersebut terdapat 2 buah cabe besar yang berwarna hijau. Jika kedua cabai tersebut sudah berwarna merah, maka dunia akan kiamat. Wallahu alam. Konon, sekarang cabai tersebut baru 1 yang berubah warnanya menjadi merah. Hikmahnya adalah semoga kita bisa tatan-tatan bersiap diri dengan segala amal kebaikan untuk menghadapi hari kiamat yang bisa kapan saja terjadi. Ingat, hari kiamat wajib kita percayai karena masuk rukun iman. Dan yang ketiga, mitos pakunya Ciwidey. Saya mendapat informasi tentang mitos ini dari seorang teman pada beberapa tahun yang lalu. Konon, Ciwidey mempunyai 3 pohon yang menjadi pakunya. Jika salah satu pohon ditebang, akan menyebabkan kehancuran bagi Ciwidey. Wallahu a'lam bishawab. Ketiga pohon tersebut adalah sebagai berikut. Pohon loa di Ciwidey Tengah. Pohon loa merupakan pohon besar dan lebar. Bisa dikatakan pohon terimbun di Ciwidey. Di bawah pohon ini terdapat eyang yang sangat disakralkan di Ciwidey, yaitu Eyang Rangsadana atau Eyang Pakemitan, biasa juga disebut Eyang Kadu Agung. Dengan adanya pohon ini, masyarakat sekitar Ciwidey Tengah tidak pernah kekeringan karena menyimpan cadangan air dari pohon besar ini. Pohon berikutnya, pohon kayu Ambon di sisi jembatan Catang Cengkat, dekat dengan SMK Budi Bakti Ciwidey. Pohon tinggi ini, jika musim kemarau, seka meranggas tak berdaun dan subur saat musim hujan. Berikutnya, pohon Ambon di depan Sindang Reret Hotel. Di depan pohon ini banyak terjadi kecelakaan, bahkan sering terjadi korban jiwa. Demikian 3 pohon yang menjadi pakunya Ciwidey. Semoga kita bisa menjaga pohon-pohon tersebut, sebab pohon akan menyimpan cadangan air dan mencegah erosi. Sangat bermanfaat bagi kita. Mitos yang keempat adalah tanjakan Mayor Zakarsi. Jika kita berkunjung ke wilayah Ranca Bali, tepat beberapa meter sebelum gerbang Kawah Putih, kita akan melalui sebuah tanjakan menikung. Di pinggirnya ada sebuah pohon kayu putih bercabang 2. Disinilah tempat Mayor Zakarsi dibunuh oleh gerombolan.
Tanjakan yang memuat nilai sejarah ini menyimpan mitos. Jika ada mobil mogok di tanjakan ini, harus melemparkan sebatang rokok yang sudah dinyalakan ke arah pohon tersebut. Sesaat kemudian, mobil mogok akan segera hidup. Wallahu a'lam bishawab. Tipsnya, cek dulu kendaraan Anda sebelum berpergian. Mitos yang kelima, tumbal kambing hitam di Pasir Tabrik. Pasir Tabrik sudah beberapa kali hampir longsor. Jika longsor, sudah pasti daerah Cihanjawar akan menjadi daerah yang kena. Beberapa tahun lalu, ketika musim hujan, daerah Pasir Tabrik ini hampir longsor. Sudah keluar kocoran air dari sisi-sisi tanah. Warga Cihanjawar sudah sepi ditinggal mengungsi. Di pinggir jalan menuju Tabrik sudah dipasang tanda daerah longsor dan tanda jalur evakuasi. Namun, warga Cihanjawar kemudian melakukan tradisi memotong kambing hitam. Konon, untuk menumbal supaya tidak terjadi longsor. Ini menjadi polemik tersendiri di kalangan warga. Menurut salah seorang warga kelahiran Cihanjawar, dengan izin Allah, longsor Pasir Tabrik tidak pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Mitos yang keenam, harta karun di Cisepan. Saat kecil, saya suka jarambah, main jauh hingga ke daerah gedung SMA Negeri 1 Ciwidey, yang secara geografis masuk wilayah Cisepan, Desa Panyocokan. Dari perbincangan dengan teman-teman asal Cisepan, saya dapatkan informasi tentang harta karun di Cisepan. Konon, pada malam-malam tertentu, dari tempat bersembunyinya harta karun tersebut akan memancarkan cahaya ke langit. Namun, ketika dicari ke sumber cahaya, cahaya itu hilang tiba-tiba. Konon, jika harta karun tersebut ditemukan, maka penduduk Cisepan akan kekeringan. Wallahu a'lam bishawab. Tergantung cara kita menanggapinya. Dan yang perlu kita ingat, tidak semata-mata mitos itu tersiar kalau tidak ada kejadian yang berulang-ulang. Sekian cerita tentang mitos di Ciwidey. Terima kasih telah bersedia mendengarkan video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian semua. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.